yang lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Nggak boleh berdoa pakai topi. Yuk. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau hari ini boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kami. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan agar kami berubah seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diubahkan. Amin. Shalom, Happy Sunday, selamat datang di online Sunday Service di YC. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sepenuh jiwa
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom. Mari kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini. Engkau perkenankan kami untuk kami boleh duduk diam di hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan bahwa Engkau mengisi setiap relung diri kami ya Tuhan. Dan semuanya ini bisa menjadi bekal kami dalam kami beraktivitas. Supaya kami terus dalam keseharian kami. Kami diasah menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari pikiran, perbuatan maupun perkataan kami adalah pikiran, perbuatan, dan perasaan daripada Kristus. Yang senantiasa kami bawa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang Engkau perkatakan buat setiap kami ya Tuhan. Semuanya ini Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami. Dan kami undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati dan pikiran kami. Dan jangan biarkan pikiran kami kemana-mana ya Tuhan. Sebab kami ingin fokus mendengarkan Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini diambil dari Markus. Injil Markus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Mari bersama-sama kita akan bacanya bersama-sama. Saya baca dan saudara-saudara mengikuti saya membaca, kita bersama-sama membacanya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang 41. Sudah siap? Sudah menemukan semuanya? Ya, mari kita baca bersama-sama. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan bagaimana perkataan Yesus, perbuatan Yesus yang sungguh dahsyat. Hari ini kita merenungkan dan kita belajar bahwa iman kita itu seperti apa sih? Iman yang Yesus ingin perkatakan di sini, iman yang bagaimana yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-murid kala itu dan juga kepada kita sekarang ini, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita membaca Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kuncinya untuk kita bisa memahami perikop yang baru saja kita baca atau perikop-perikop apapun dalam Injil Markus adalah bagaimana kita membaca perikop sebelumnya dan sesudahnya. Dan ketika kita membaca perikop sebelum dan sesudahnya, itu kita memiliki gambaran besar bahwa ayat ini berbicara tentang apa. Nah, bacaan kita, perikop kita dalam pasal 4, 35 sampai 41, kalau saudara-saudara membaca perikop sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang biji sawi, itu bicara tentang iman. Nah, iman itu yang seperti apa?
Nah, dalam perikop ini, dalam Markus yang pasal yang baru saja kita baca ini, Yesus ingin berbicara tentang iman itu yang gimana sih? Makanya Yesus bilang, kenapa kamu nggak percaya? Kenapa engkau menjadi begitu takut? Nah, saudaraku, iman itu sedang kita butuhkan saat-saat ini. Iman yang begitu kuat, yang strong, yang begitu mendalam. Percaya pada Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk menghalaukan segala suatu permasalahan badai besar yang sedang kita hadapi saat-saat ini, saudaraku. Termasuk dalam bacaan kita tadi. Nah, bagaimana itu? Saya mau katakan seperti ini, bahwa iman itu, catat baik-baik ya, saudaraku ya, iman itu faktor terjadinya sebuah mujizat. Sekali lagi saya mau katakan, iman itu adalah faktor terjadinya sebuah mujizat. Dan jangan dibalik, saudaraku ya. Anak-anak muda, kita belajar sama-sama. Bukan kebalik. Bukan mujizat itu faktor pembentuk daripada iman kita. Tapi iman itu adalah faktor pembentuk yang membentuk, yang mempengaruhi sebuah mujizat yang terjadi dalam diri kita. Dan itu yang ingin Yesus ajarkan kepada kita semuanya, kepada Anda dan saya, melalui perikop yang baru saja kita baca. Nah, seringkali kita berharap bahwa Tuhan buat mujizat pada kita sehingga kita penuh beriman sama Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan ingin katakan, Yesus ingin katakan, imanmu adalah faktor pembentuk segala mujizat yang engkau ingin terjadi dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Ya. Kita seringkali berharap mujizat terjadi dalam masa-masa ini. Wow, Kak, ini masa yang sulit banget. Ini masa yang, kita nggak bisa kemana-mana. Kita saat ini kita lagi masuk yang namanya PPKM darurat. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita mau kemana-mana itu susah. Toko-toko mau tutup dan sebagainya. Tapi saudaraku, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi, kalau kita mau mengharapkan bahwa masa ini akan lewat, dan kita percaya bahwa masa ini akan lewat, yang pertama adalah bagaimana kita beriman pada Tuhan. Katakan amin. Iman yang seperti apa yang ingin kita sama-sama bangun pada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita baca bersama-sama, mari kita renungkan sama-sama apa yang Yesus ingin katakan di sini. Nah, Yesus ingin bilang bahwa di sini ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka bersama dengan Tuhan dalam satu perahu, dan saudara perhatikan ya ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan, apa saudaraku tolong baca dan tolong garis bawahi, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu itu lainnya juga menyertai dia. Sekali lagi saudaraku, perhatikan ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan membawa Yesus. Ini adalah langkah pertama yang menjadi hal yang baik, saudaraku. Bagaimana membawa Yesus masuk dalam perahu. Nah, perahu ini kan bahasa simbolik daripada segala keadaan kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita, dalam keseharian kita. Kita selalu, ya simbolik ya, quote unquote, kita itu selalu naik perahu. Kita tuh membawa sesuatu, kita sedang melakukan sesuatu, kita melakukan pekerjaan, kita belajar, dan kita bawa Yesus dalam keseharian kita. Ini yang pertama yang harus kita tegaskan pada diri kita. Apakah benar bahwa ketika kita beraktivitas sehari-hari, ketika kita bekerja, ketika kita dalam satu kuliah atau sekolah atau dalam keluarga, di sana kita sudah membawa Yesus? Jangan-jangan Yesus ketinggalan di belakang kita. Kita berjalan fokus dan kita meninggalkan Yesus di belakang. Hari ini kita belajar bahwa bagaimana mereka itu membawa Yesus. Luar biasa. Tapi
membawa Yesus itu ketika mereka membawa Yesus, mereka itu diperhadapkan dengan segala masalah. Sekalipun kita sudah menjadi anak Tuhan, ketika kita sudah menjadi murid Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak muda yang percaya pada Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, percayalah, segala masalah, persoalan itu juga tetap ada kok. Tapi nanti kita lihat bagaimana kalau kita sudah memulai sesuatu yang baik, kita membawa Yesus dalam keseharian kita. Apapun yang kita hadapi. Atau mungkin ada badai besar yang ini. Badai besar yang kita hadapi sehari-hari. Tuhan selalu berperkara bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Yes. Tuhan selalu membantu Anda dan saya. Tuhan selalu melakukan sesuatu bagi kita. Nah, kita perhatikan. Mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ayat ke-7. Lalu mengamuklah tofan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Ketika kita berjalan sehari-hari, ketika kita beraktivitas sehari-hari dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, kita toh tetap diperhadapkan dengan tofan yang senantiasa mengganggu kita. Bukankah seperti itu, saudaraku? Ya. Ya, sama seperti murid-murid, sama seperti orang-orang pada saat itu. Mereka toh tetap, walaupun mereka bawa Yesus, juga tetap ada segala sesuatu yang mengganggu mereka. Bahkan tofan yang sangat dahsyat. Oh, kalau tofan yang sangat dahsyat, saudara sudah pernah pergi ke laut gitu, naik kapal, ketemu dengan ombak besar seperti itu. Saya pernah, saudaraku. Udah luar biasa. Kalau kita nggak biasa itu, aduh, rasanya seperti diombang-ambing seperti itu. Aduh, nggak enak. Ini menjadi bahasa simbolik. Kalau kita berjalan bersama Yesus, tapi tetap kita akan menemui, saya katakan, kita nggak bisa menghindari dari segala permasalahan, problema. Kita nggak bisa menghindari. Tapi apa yang salah di situ, Kak? Yang salah adalah, mari perhatikan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku, ini adalah sebuah pikiran, perasaan yang sering kali menghantui kita. Perasaan takut, perasaan tidak mampu, perasaan kecil, perasaan yang membuat kita itu merasa bahwa segala persoalan ini, tofan dahsyat ini mengganggu saya. Mengganggu saya. Saudaraku, memang sih, kita anak-anak muda tuh sering kali memiliki perasaan seperti itu, ketakutan, aduh, khawatir, nggak merasa mampu, nggak punya apa-apa. Tapi saudara, ketika perasaan itu hadir, saudara tahu, saudara membawa Yesus dalam kehidupan kita. Saudara membawa pribadi yang sudah berada dalam diri kita, dan hari ini kita diingatkan lagi loh, nanti loh. Dalam perjamuan kudus kita senantiasa setiap bulan kita diingatkan loh. Kenapa? Ketika kita memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus, kita sudah dihisapkan masuk ke dalam karya keselamatan Kristus. Itu tandanya kita sudah dihisapkan masuk bersama-sama dengan Kristus. Tuhan dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Dan itulah saat kita percaya bahwa kita sehari-hari di mana-mana kita membawa Kristus. Katakan amin, saudaraku. Tapi Kak, tetap aja ada perasaan, betul, tetap ada perasaan. Betul ada perasaan insecure, perasaan gak tenang, perasaan takut. Yes, betul. Tapi yang ingin Yesus katakan di sini, apakah imanmu sungguh-sungguh sudah terbangun di dalam aku, kata Yesus nanti. Di sini dikatakan. Di sini dikatakan bahwa
Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Karena mereka melihat bahwa Yesus tidur di situ, saudaraku. Kelihatannya Yesus tidur di situ. Dan ini agak-agak lucu gitu ya. Ini agak-agak lucu, saudaraku. Mereka kok bisa gitu, Yesus bisa tidur dalam badai seperti itu. Dan murid-murid menjadi insecure, murid-murid menjadi takut, murid-murid menjadi khawatir, karena gurunya, orang yang diharapkan itu, yang dibawanya itu ternyata tidur, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan gini. Dalam tradisi Timur Tengah, ada namanya Supreme Deity. Itu berarti bagaimana kedaulatan daripada Sang Pencipta itu sungguh luar biasa. Di sana dikatakan bahwa sekalipun Sang Maha Kuasa itu tertidur, tapi dalam tidurnya itu tidak pernah menggagalkan segala kuasanya. Saya mau katakan gini. Seolah-olah kita berpikir bahwa Yesus itu sedang tertidur. Ini pikiran kita ya. Ini apa yang kita lihat. Tapi kemahakuasaannya tidak pernah tertidur, saudara. Katakan amin, saudaraku. Ya. Saudara pernah melihat, ini dalam tradisi orang-orang timur gitu ya, pernah melihat patung Buddha yang tidur? Ya, saya bukan bermaksud ingin menyamakan, tapi ini gambaran bahwa kemahakuasaan daripada Sang Maha Kuasa itu, kuasanya tidak pernah hilang oleh karena ia tertidur. Katakan amin, saudaraku. Kemahakuasaan daripada Yesus itu tidak pernah hilang, bahkan ketika kita melihat seolah-olah dia tertidur. Yang Yesus ingin melihat daripada kita adalah, apakah kita memiliki iman yang begitu kuat? Apakah kita bisa untuk menghalau dengan segala iman kita? Dan itu yang Yesus ingin katakan. Ya, saudaraku. Ketika Tuhan, seolah-olah kita melihat bahwa Tuhan kok diam aja sih? Saya sedang mengalami segala persoalan ini, Tuhan tuh kemana? Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan tidur? Tidak, saudaraku. Tuhan gak pernah tertidur. Pun kalau kita berpikir bahwa ia sedang tertidur, kemahakuasaannya Tuhan tidak akan pernah hilang hanya karena ia sedang tertidur, saudaraku. Amin. Amin. Itu Tuhan yang berkuasa. Itu Tuhan Anda dan saya. Itu Kristus yang berdiam dalam diri kita. Berdiam dalam diri kita yang begitu berkuasanya. Tuhan gak pernah tidur. Kristus gak pernah tertidur dalam diri Anda dan saya. Dia selalu melihat. Dia selalu ada buat Anda dan saya. Dan ketika dia panik, saudaraku, ketika kita panik, saudaraku, orang-orang itu panik pada saat itu. Dalam bacaan kita apa yang dikatakan di situ? Dalam ayat yang ke-39, ia pun bangun dan menghardik dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saya mau katakan, sebenarnya Kristus nggak berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Tapi Kristus berkata kepada Anda dan saya, dalam segala kekhawatiran kita, diam dan tenanglah. Karena ada aku, kata Kristus, yang bersama-sama dengan engkau. Karena apa? Karena Anda dan saya membawa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin, saudaraku. Ya. Saudaraku, masa-masa ini, masa yang gak mudah ya. Masa-masa yang kayaknya, kapan sih sebenarnya berlalu masa-masa pandemik ini, berlalu dalam kehidupan kita? Kapan sih? Kalau Tuhan ingin mengajar kepada Anda dan saya sekarang, dalam segala kegalauan kita, dalam segala kegundahan kita, mari katakan, dalam diriku ada Yesus. Dan Tuhan gak pernah tertidur. Dan Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Engkau
tidak perlu khawatir, karena ada aku, kata Kristus. Ya mari sama-sama kita renungkan pada siang hari ini. Kegundahan seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang saat ini? Kecemasan seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Insecurity yang seperti apa yang ada dalam diri saudara dan saya dalam menjalani seharian ini? Siang hari ini kita diingatkan, kita membawa Kristus loh. Ingat ya, Anda dan saya membawa Yesus dalam keseharian kita. Anda dan saya hari ini sekali lagi, nanti setelah kita firman, kita akan diingatkan sekali lagi, kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu menghisapkan Anda dan saya masuk dalam karya keselamatan daripada Kristus. Dan ketika kita dihisapkan masuk dalam karya keselamatan daripada Kristus, maka tidak ada hal satupun yang Tuhan tidak bisa buat dalam kehidupan kita. Segala kekacauan dalam diri kita, segala kecemasan dalam diri kita, Tuhan hardik itu semuanya. Diam, tenanglah, karena aku bersama-sama dengan engkau. Aku akan melakukan perkara besar bersama dengan engkau. Aku akan membebaskan engkau, kata Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita renungkan siang hari ini. Kalau Yesus ada dalam kita, mengapa saya selalu khawatir? Mengapa saya selalu insecure? Mengapa saya selalu cemas dalam menghadapi berjalan dalam kehidupan sehari-hari? Ada Yesus dalam diri kita. Ada Yesus yang berdiam dalam diri kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, saudaraku. Bapak, terima kasih pada siang hari ini kami boleh mendengarkan Engkau. Kami boleh duduk diam ya Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kami ya Bapak, kami menghadapi segala persoalan, problema yang silih berganti senantiasa ada terus, nggak pernah nggak ada. Tapi satu hal kami belajar pada siang hari ini. Sehari-hari kami membawa Engkau. Ada Yesus yang kami bawa loh sehari-hari, yang memberikan kekuatan buat siap kami. Karenanya Tuhan, berikan kami terus dan sadarkan kami terus dan ingatkan kami terus ya Bapa, bahwa iman kami dibangun di atas Engkau yang berdiam dalam diri kami. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, terus topang kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau segala macam kesemasan, ketakutan dalam diri kami yang kami hadapi sehari-hari, kami hardik itu di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan buat kami untuk melaluinya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salib
Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan hosti dan juga anggur di rumah kita masing-masing. Kalau tidak ada hosti, kita bisa mempersiapkan dengan roti. Atau kalau tidak ada anggur, kita mempersiapkan dengan air putih juga nggak apa-apa. Tapi kita percaya bahwa ini adalah perjamuan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita makan hosti, roti, anggur, ataupun minum air putih, kita percaya bahwa kita sudah diingatkan bahwa kita adalah anak-anak muda yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan kita percaya bahwa ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari seturut dengan Kristus. Mari sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau bersatu dalam doa. Mari sebelum kita menerima perjamuan ini, mari kita selesaikan segala dosa-dosa yang kita belum pernah selesaikan kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita untuk menerima perjamuan dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita mau bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa siang hari ini Engkau memperingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami juga siap untuk menerima perjamuan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, kalau sepanjang minggu ini ataupun sepanjang bulan ini ya Tuhan, kami seringkali menyakiti Engkau. Kami seringkali nggak jadi berkat buat sama kami. Kami seringkali gagal untuk berbuat baik. Bahkan kelakuan, pikiran, keinginan kami, dorongan-dorongan dalam diri kami tidak seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan siang hari ini ke Tuhan, kami diingatkan ya Bapa, saat kami menikmati tubuh dan darah Kristus, kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak muda yang sudah disucikan, dikuduskan oleh Engkau. Karenanya ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan anggur dan juga hosti. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti atau hosti di tangan kanan kita. Dan kita mau berdoa. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan sebelumnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami percaya dan kami mengimani ya Tuhan, bahwa di tangan kami ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami. Dan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini ya Tuhan, kami mengimani ketika kami memakannya, kami dihisapkan masuk dalam karya keselamatan Kristus. Karena keselamatan Kristus yang membuat kami layak Tuhan untuk memanggil Engkau Bapa. Layak bahwa kami memanggil, meminta, dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, saat kami menikmati ini Tuhan, kami kembali ya Tuhan, diberikan kekuatan, kesanggupan oleh Engkau untuk menjadi anak-anak muda yang seturut dengan karakter Kristus dalam segala pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima perjamuan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Setelah kacauan anggur di tangan kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang dari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa darah-Mu sudah tercurah buat setiap kami. Dan sekarang saat ini ya Tuhan, kami siap untuk menerima darah yang tercurah itu, untuk menyatu dengan tubuh kami. Bapa, kami tahu Tuhan, dalam kelemahan kami ketika kami meminum ini, ada kekuatan daripada Engkau di dalam nama Yesus. Kami yang sakit Tuhan, kami sungguh-sungguh menerima kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami yang gak mampu ya Tuhan, kami yang merasa kami tidak mampu, Engkau berikan kami kemampuan ya Tuhan. Kami yang setiap hari ya Tuhan, kami merasa sedih, kami merasa kesepian, kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan,
Engkau senantiasa menghibur kami ya Tuhan. Engkau bersama-sama berjalan bersama kami ya Tuhan. Ini menjadi peringatan buat kami. Dan terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima darah Kristus. Di dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat suara kita. Mari kita perkatakan dari hati kita ucapan syukur kita untuk perjamuan kudus yang dari Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat perjamuan-Mu ini ya Bapak. Ampuni kami ya Tuhan. Dan berikan kami kemampuan, layakkan kami Tuhan untuk kami sehari-hari ya Tuhan. Berjalan bersama dengan Kristus. Sehingga kami boleh melihat perkara-perkara besar yang Kau buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapak. Bahkan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami ya Bapak. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan saya mengingatkan buat kita semuanya, setelah nanti doa berkat, saudaraku dan saya bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalau ini minggu pertama, kita bisa memberikan persepuluhan, atau ucapan syukur, atau apapun itu. Dan kita juga tahu bahwa ini juga bisa memberkati pelayanan di YC. Dan biarlah setiap persembahan yang kita berikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saudaraku, mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau satu dalam doa. Tundukkan hati dan kepala kita sekali lagi dan kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini ya Bapak. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberkati oleh puji-pujian, bahkan persekutuan di tengah-tengah keluarga kami. Dan firman Tuhan yang menguatkan kami ya Tuhan. Dalam diri kami ada Engkau yang senantiasa berdiam. Dalam diri kami ada Engkau yang sungguh besar dalam diri kami. Sehingga setiap perbuatan kami, perkataan kami, dan juga pikiran kami mendatangkan perkara-perkara besar ya Tuhan. Yang akan membuat orang takjub bahwa siapa Kristus yang berdiam diri kami. Sehingga mereka boleh diberkati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami dalam setiap aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Dalam masa-masa yang nggak mudah ini ya Bapak. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau melindungi kami. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan kami dari segala kecelakaan niat orang jahat. Maupun sakit penyakit yang senantiasa menghantui kami. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kekuatan daripada Kristus yang berdiam dalam diri kami. Itu yang membuat kami bersemangat dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua kami Tuhan. Lindungi kami ya Bapa. Tutup bungkus kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati sekolah kami ya Bapa. Kalau kami juga dalam masa ini kami juga ingin melanjutkan sekolah ya Tuhan. Kami mencari sekolah yang terbaik daripada Engkau. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami yang terbaik pula ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau berikan hikmat buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang senantiasa mempererat persekutuan kami di anak-anak di YC ini ya Tuhan. Di persekutuan di YC ini ya Bapak. Karenanya Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau tutup bungkus kami, Engkau eratkan kami dengan kasih Kristus. Kami boleh saling memberkati, kami boleh saling memperhatikan satu dengan lain ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan buat saat ini ya Tuhan. Dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau, anak-anak muda, anak di YC. Tengadakanlah kedua tangan-Mu. Arahkanlah pikiran dan hatimu. Dan terimalah berkat daripada Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sama-sama sudah berkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.